Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia-Nya lah kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan kisah inspirasi pagi, yaitu lanjutan kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, kepada keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mulai saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit ke-6. Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Lalu di langit ke-7 beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang duduk di atas singgasana gerbang surga atau Baitul Makmur. Setiap hari 70.000 malaikat masuk lewat gerbang itu dan tidak keluar lagi sampai hari kebangkitan. Belum pernah saya melihat orang yang lebih menyerupai saya. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya tentang laki-laki itu. Inilah ayah saya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu kan bapak para nabi. Kemudian ia membawa saya ke surga dan di situ saya melihat seorang gadis berbibir merah gelap dan saya tanyakan dia, milik siapa ia? Sebab ia begitu gembira ketika berjumpa dengan saya. Dan jawabnya, saya milik Zaid bin Harisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian menyampaikan berita gembira ini kepada Zaid. Anak bapak MDIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah dibawa ke hadapan Aras sehingga bertemu dengan Allah. Segalanya tidak dapat dilukiskan dengan lidah dan di luar jangkauan daya tangkap otak manusia. Jadi Nabi Muhammad setelah naik ke langit ke-7 itu bertemu dengan Allah di Aras. Bertemu Allah yang Maha Agung membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kesejukan sampai ke tulang punggungnya. Kemudian rasa tenang dan damai membanjiri perasaan beliau. Begitu terasa nikmat pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar setiap muslim melakukan sholat 50 kali semalam. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari Aras, beliau bertemu Nabi Musa alaihi salam yang berkata, bagaimana engkau mengharapkan pengikutmu akan dapat melakukan sholat 50 kali setiap hari? Sebelum engkau, aku sudah punya pengalaman, ujar Nabi Musa. Nabi Musa itu sudah punya pengalaman diberikan perintah beribadah. Nah, sudah dicoba berkali-kali, Nabi Musa itu tetap gagal. Berarti umat Nabi Musa, yaitu Bani Israel, itu tidak mau mengikuti perintah Nabi Musa. Nah, sebelum engkau, aku sudah punya pengalaman, sudah aku coba terhadap Bani Israel sekuat daya, percayalah dan kembalilah kepada Allah, minta supaya dikurangi jumlah sholat yang 50 kali sehari semalam tadi. Jadi Nabi Musa menyuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta kurangi waktu sholat yang tadi 50. Kemudian Rasulullah kembali menemui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jumlah sholat dikurangi jadi 40 kali setiap hari. Namun Nabi Musa menganggap itu masih di luar kemampuan orang. Disarankannya lah Rasulullah meminta keringanan. Nah, sampai akhirnya sholat itu cuma 5 waktu sehari semalam. Kemudian Rasulullah kembali ke bumi menuruni tangga. Burak pun membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah. Menjelang fajar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membangunkan Ummu Hani dan seluruh keluarganya. Beliau bercerita, Ummu Hani, seperti engkau maklum, semalam saya sholat malam terakhir bersama Anda. Nah, sholat malam sama Ummu Hani.
Kemudian beliau memberitahukan bahwa setelah beliau sholat malam bersama dengan Ummu Hani, beliau ke Baitul Maqdis dan sholat di sana. Nah, setelah itu beliau kemudian menghampiri, nah kita sudah bersama lagi sholat subuh. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bangkit meninggalkan Ummu Hani yang masih terperangah. Ummu Hani tahu beliau akan keluar dan mengabarkan Isra dan Mi'raj kepada orang banyak. Rasulullah berdiri dan berjalan ke pintu begitu cepat, seolah-olah tidak sabar lagi untuk mengabarkan perjalanan ini. Padahal beliau tahu apa yang akan dikatakan kaum Quraisy yang selama ini memusuhinya. Namun semangat Rasulullah tidak terhalang oleh hal-hal semacam itu. Rasa khawatir dari Ummu Hani menggunung seketika. Jadi Ummu Hani itu khawatir kalau Rasulullah ini bercerita kepada orang-orang Quraisy nanti terjadi sesuatu. Begitu cepatnya langkah Rasulullah sehingga Ummu Hani terpaksa menarik jubah Rasul dengan tergesa-gesa. Jubah Rasulullah itu ditarik oleh Ummu Hani. Kemudian Ummu Hani berkata, "Ya Rasulullah, jangan mengatakannya kepada halayak ramai. Nanti mereka menuduh engkau berdusta dan mereka akan menghinamu." Nah, jadi sebelum Rasulullah tadi jauh ditarik jubahnya oleh Ummu Hani. Rasulullah pun tersenyum menenteramkan hati Ummu Hani. "Demi Allah, saya akan tetap mengatakannya," ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal tersebut, Ummu Hani tidak bisa lagi berkata apapun. Rasulullah pun pergi. Dilihatnya beliau dengan pandangan khawatir. Ummu Hani segera memanggil seorang hamba sahaya, seorang perempuan dari Habasyah. "Pergilah ikuti Rasulullah," kata Ummu Hani kepada seorang perempuan dari Bani Habasyah tadi. "Dan dengarkanlah apa yang dikatakan kaumnya terhadap beliau ketika mendengar cerita Rasulullah tentang Isra dan Mi'raj tadi. Saat itu di dekat Ka'bah telah berkumpul para pembesar Quraisy ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal bertanya dengan sombong, 'Hai Muhammad, adakah engkau mendapat suatu kabar yang baru lagi?' 'Ya, aku baru mendapat suatu perkara yang baru,' jawab Rasulullah. 'Apa itu? Ceritakanlah kepadaku,' ujar Abu Jahal. 'Semalam aku pergi ke Baitul Maqdis.' Abu Jahal pun tersenyum. 'Ke Baitul Maqdis,' kata Abu Jahal, 'kau ini sungguh berbohong. Masa pagi-pagi begini Rasulullah sudah tiba di Mekah lagi?' 'Ya,' jawab Rasulullah, 'aku benar-benar pergi ke Baitul Maqdis semalam.' Abu Jahal kemudian tertawa sambil bergeleng-geleng. Beliau menantang Rasulullah agar menceritakan kepada orang banyak atau orang-orang Quraisy tadi. 'Baik, panggil saja mereka semua,' kata Rasulullah. Kemudian Abu Jahal pergi memanggil semua pembesar Quraisy dan orang-orang biasa. Dalam waktu singkat semua orang datang di hadapan Rasulullah. Rasulullah pun bercerita bahwa beliau tadi sedang melakukan Isra dan Mi'raj. Tetapi apa yang terjadi? Malah beliau ditertawakan oleh orang-orang kaum Quraisy. Kemudian ada seseorang yang memanggil Abu Bakar, karena selama ini Abu Bakarlah yang selalu percaya perkataan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah Abu Bakar di hadapan orang-orang Quraisy tadi bersama beliau menemani Rasulullah. Nah, lalu Abu Bakar bercerita, nah meskipun lebih daripada itu aku pun percaya, ujar Abu Bakar, sehingga beliau kemudian beri gelar As-Siddiq. Nah, jadi selama Rasulullah berdakwah di kota Mekah, Abu Bakar itu selalu percaya. Abu Bakar kemudian mendatangi Rasulullah. Saat itu orang-orang Quraisy sedang meminta Rasulullah menggambarkan bentuk Baitul Maqdis. Mereka tahu bahwa Rasulullah belum pernah sama sekali berkunjung ke tempat itu. Sementara itu beberapa orang dari mereka telah terbiasa berdagang sampai ke Syam dan melewati Baitul Maqdis berkali-kali. Abu Bakar pun orang yang pernah berdagang ke sana. Nah, mendengar cerita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Baitul Maqdis, Abu Bakar tadi lalu mengatakan kepada semua orang, aku percaya Rasulullah ke sana, karena Abu Bakar juga pernah berdagang ke sana. Bahkan orang-orang kafir sekalipun menggeleng kepala heran bercampur kagum mendengar kata-kata Abu Bakar. Mereka menghormati kesetiaan dan tingginya rasa percaya Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sendiri sangat gembira mendengar perkataan Abu Bakar, padahal saat itu semua orang di hadapannya tengah bertanya-tanya, mengejek dan mencaci maki beliau. Bahkan ada yang murtad, yang asalnya masuk Islam malah murtad, kembali lagi kepada kepercayaan dulu. Kepercayaan dahulu sebelum memeluk Islam, malah menyembah berhala lagi, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Kemudian Rasulullah bercerita lagi, saat beliau melakukan Isra dan Mi'raj, beliau melihat beberapa kafilah yang sedang dalam perjalanan menuju Syam. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa di salah satu kafilah seekor unta terjerembab karena terkejut oleh kehadiran burak. Jadi saking cepatnya unta tadi terjatuh. Rasulullah pun juga mengatakan tempat kafilah itu berada. Saya melanjutkan perjalanan, demikian sabda Rasulullah, sampai tiba di hajanan Rasulullah melewati sebuah kafilah dari Bani Fulan. Kutemukan mereka sedang tertidur. Mereka mempunyai sebuah guci yang tertutup. Saya membuka tutupnya, kemudian saya meminum air itu lalu menutupnya kembali. Sebagai bukti kafilah itu sedang menuruni dataran tinggi Baida di celah Tanim. Kafilah itu dipimpin oleh seekor unta berwarna kelabu dengan muatan 2 kantong, yang satu hitam dan yang lain belang. Nah, orang-orang kemudian bergegas menuju ke celah itu. Mereka menemukan bahwa unta pertama yang mereka jumpai sedang memimpin kafilah memang persis seperti yang digambarkan Rasulullah. Orang-orang itu pun juga bertanya anggota kafilah itu tentang guci air. Ketika kami bangun pada pagi hari tadi, guci itu memang masih tertutup. Tetapi setelah kami bangun, isinya sudah kosong. Nah, padahal semalam guci itu sudah penuh berisi dengan air, jawab salah seorang anggota dari kafilah tadi. Orang-orang saling berpandangan mengakui Rasulullah. Terlebih lagi setelah itu mereka bertanya kepada rombongan kafilah lain tentang unta yang terjatuh atau terjerembab tadi. Kami memang terkejut mendengar sesuatu seperti ada yang bergerak cepat di langit. Sesuatu itu membuat seekor unta kami terkejut dan terjerembab. Nah, jadi salah seorang dari anggota kafilah lain tadi bersaksi bahwa benar bahwa ada melihat cahaya cepat menuju ke arah langit. Nah, demikian kisah inspirasi pagi pada Jumat kali ini. Kalau ada salah dan hilaf, Bapak mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam pengucapan, dalam perkataan maupun dalam hal yang lainnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.